Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun kepada Bapak dan Ibu yang sudah bisa bergabung ya di Kurma episode ke-8. Kali ini pematerinya bersama Pak Hari Akbar ya. Nanti insya Allah akan menjelaskan tentang temanya kunci meraih kemenangan di bulan Ramadan ya. Tapi sebelumnya seperti biasa Bapak dan Ibu kita akan membaca satu ayat saja ya dari Quran surat Ibrahim ayat 14 maaf surat ke-14 ayat ke-6. Silahkan dibuka. Mari kita baca sama-sama. Belum, Bu? Ya. Oke, sudah dibuka Bapak dan Ibu ya. Surat Ibrahim ayat ke-6. Baik, kita mulai. Surat ke-14, Pak? Surat ke-14, Pak, ayat ke-6. Atas semua siap ya, mari kita membaca bersama-sama, kita baca taus bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzabi wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Sekarang kita mulai ya. Sebelum kita ke Pak Hari, saya ingatkan dulu ya nanti pada saat Pak Hari memaparkan materinya, silakan Bapak dan Ibu untuk mematikan dulu mic-nya. Kemudian nanti di tengah di tengah paparan materi akan ada link presensi untuk diisi presensinya ya. Baik, mangga untuk mengefektifkan waktu silahkan Pak Hari di haturanan, mangga. Kenapa Pak Hari? Anu mana Pak? Ya, mangga Pak. Mangga Pak Hari. Ya kelak mikna. Ayo suaranya, Pak. Nah, siap. Jelas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Riwayah Bukhari. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, grup kurma SD Tunas Unggul 1441 Hijriah
Marilah tiada kata yang patut kita ucapkan pada kesempatan kali ini selain puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat ihsan. Sehingga pada hari ini, pada detik ini kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kumpul online ya di 13 Ramadan 1441 Hijriah di dalam aplikasi Webex ini. Hatur nuhun kepada host Pak Zainal Malik Firdaus yang sudah menyediakan berbagai fasilitas dan juga berbagai dukungan sehingga pada akhirnya hari ini jadwal bagian saya. Baik, untuk mengefektifkan waktu saya tidak akan panjang lebar. Kita diskusi saja ya. Ada 3 kunci untuk meraih kemenangan di bulan suci Ramadan ini. Hanya 3. Meskipun sebetulnya banyak, tapi hanya 3 saja. Kunci yang pertama adalah 1, kebenaran iman. Kunci yang kedua adalah kebenaran niat. Dan kunci yang ketiga adalah kebenaran tata cara. Itu saja Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ada 3 kunci untuk meraih kemenangan di bulan suci Ramadan. 1, kebenaran iman. 2, kebenaran niat. 3, kebenaran tata cara. Apaan tuh? Sebentar lagi saya akan jelaskan. Baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, kebenaran iman. Kebenaran iman ini syarahnya atau penjelasannya adalah sebagai berikut. Ketika menjalankan ibadah puasa Ramadan dan berbagai ibadah ritual lainnya di bulan suci Ramadan ini, kita harus benar-benar membenarkan iman kita terlebih dahulu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita harus memantapkan hati bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan satu-satunya yang kita sembah. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang kita sembah setiap hari. Lalu kita juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa, tauhid. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu makhluk apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak beranak juga tidak diperanak. Sehingga Allah adalah esa, satu, tunggal dan maha kuasa. Bapak-bapak mungkin tahu dan pernah belajar dan masih ingat, saya yakin tentang 20 sifat wajib bagi Allah dan 20 sifat mustahil bagi Allah. Selanjutnya, ketika kita sudah memantapkan kebenaran iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala, terhadap 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu modal besar kita untuk raih kemenangan di bulan suci Ramadan ini telah kita dapat. Sekarang kunci yang kedua adalah kebenaran niat. Kebenaran niat. Banyak hadis yang sudah kita ketahui. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya suatu amal itu tergantung niatnya. Kita semua sepakat, bahkan ulama-ulama semuanya sepakat menyandarkan hadis bahwa niat itu terletaknya di dalam hati. Namun ada yang menguatkan, ada juga yang menambahkan bahwa tidak hanya di dalam hati, ada juga yang diucapkan. Itu sah-sah saja. Saya tidak akan membahas bab sebelah sana, tapi kebenaran niat di sini adalah mari di bulan suci Ramadan ini, di tanggal 13 Ramadan ini,
kita mantapkan niat kita untuk melakukan beribadah-ibadah, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial di bulan suci Ramadan ini semata-mata ikhlas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Jangan sampai niat kita tidak didasarkan semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan sampai niat kita dalam beribadah bulan suci Ramadan ini disandarkan selain Allah. Satu, misalkan kita beribadah ritual, misalkan sholat atau puasa hanya untuk dipuji oleh orang lain, hanya untuk mendapatkan simpatik dari orang lain. Lalu kalau contoh ibadah sosial, misalkan kita memberikan sedekah, memberikan infak, tapi dengan tujuan ingin dipuji oleh orang lain, ingin memperoleh simpatik orang lain. Nah, niat-niat seperti itu adalah niat yang tidak merupakan kunci kemenangan di bulan Ramadan. Sehingga apapun amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, baik ibadah ritual yang secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun ibadah sosial bersama masyarakat, baik itu sedekah, infak, kemudian membantu sesama, relawan dan lain sebagainya. Ini harus didasarkan semata-mata ikhlas, ridho, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kunci kemenangan yang kedua. Terakhir, kunci kemenangan yang ketiga adalah kebenaran tata cara. Kebenaran tata cara ini bagaimana? Kita di bulan suci Ramadan ini harus betul-betul paham mengenai tata cara ibadah yang akan kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana cara agar kita paham tata cara ibadah di bulan suci Ramadan ini? Salah satu kuncinya adalah kita harus terus-menerus mempelajari ilmu agama, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara online ataupun offline. Tapi yang terpenting ilmu agama yang kita pelajari bisa dipertanggungjawabkan, memiliki sanad keilmuan yang sampai ke Rasulullah SAW. Ya, penekanannya adalah kalau bisa kita belajar ilmu agama itu punya guru agama yang ahli, sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu, mendapatkan ilmu sesuatu, salah atau benarnya, keliru atau salahnya itu bisa dipertanggungjawabkan atau dibenarkan oleh guru kita. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu tadi hadis Rasulullah yang saya bacakan di awal, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Itu hadis riwayat Bukhari. Ini masuk ke poin ke kunci kemenangan yang kedua, yaitu mengenai niat. Kalau saum kita semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah akan memberikan kemenangan bagi kita. Lalu ada juga redaksi hadis yang kedua, bukan man soma, tapi man koma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang bangun atau mendirikan ibadah di bulan Ramadan, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang di masa lalu. Para ulama menafsirkan atau mensyarahkan bahwa man koma di sini adalah sebagai ibadah qiyamu Ramadan. Dalam hal ini biasa kita sebut dengan sholat tarawih. Maka sebisa mungkin, meskipun hukumnya sunnah mu'akkad di bulan Ramadan ini, sebisa mungkin kita melaksanakan setiap malam sholat tarawih Ramadan di setiap malamnya.
dan itu pun harus dilandaskan dengan tetap ridho lillahi ta'ala, semata-mata mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Segitu hadirin jamaah wa hadirin rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. 3 kunci kemenangan bagi kita, bagi pegangan kita dalam mengarungi kegiatan bulan suci Ramadan ini. 1, kesimpulannya adalah 3 kunci itu adalah 1, kebenaran iman. Kita harus mantapkan kita bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan kita. Allahu Ahad, Allah yang Esa. Yang kedua, kebenaran niat, betul. Kita harus memantapkan hati bahwa segala ibadah ritual ataupun ibadah sosial, ibadah vertikal ataupun ibadah horizontal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk ingin mendapatkan pujian dari orang lain, bukan pula untuk ingin mendapatkan simpati dari orang lain. Kemudian kunci yang ketiga adalah kebenaran tata cara. Kita harus semaksimal mungkin mengetahui tata cara ibadah yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Dan itu harus kita pahami, dalami tata cara tersebut dengan terus-menerus menjalankan atau mempelajari, menimba ilmu agama kapanpun, kepada siapapun, dimanapun. Terpenting ilmu agama yang kita pelajari dapat dipertanggungjawabkan, memiliki guru dan sanad keilmuan yang jelas, yang mudah-mudahan bisa sampai kepada Rasulullah SAW. Demikian hadirin wa hadirat rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada benarnya itu datangnya dari Allah SWT, dan salahnya, khilafnya itu datang dari saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kata yang konflik, mungkin bila ada kata-kata yang santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun Pak Hari. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita ke sesi berikutnya, kita sesi diskusi. Mungkin tadi paparan dari Pak Hari sudah disampaikan, ya, ada 3 kunci kemenangan untuk di bulan Ramadan ini, ya. Baik, mangga Bapak dan Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu atau ingin menambahkan, silahkan saya buka untuk forum diskusinya. Baik, sambil menunggu mungkin ya saya coba bacakan kembali ya. Tadi ada yang 3 kunci kemenangan di bulan Ramadan itu, ada 3 kebenaran ya yang harus kita capai atau kita dapatkan pada saat bulan Ramadan ini. Kebenaran iman, kebenaran niat, dan kebenaran tata cara. Untuk penjelasannya sendiri tadi saya kira sudah bisa disimak ya dari Pak Hari. Mangga ada yang dari yang lain? Jika ada yang ingin ditambahkan atau cukup sekian saja? Cukup mungkin ya. Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Oke Pak Hari, sepertinya sudah cukup jelas Pak Hari ya. Insya Allah mungkin ini 3 kunci kemenangan di bulan Ramadan ini bisa kita amalkan ya. Yang penting Bapak dan Ibu mungkin Pak Andri, mangga Pak Andri. Halo Pak Andri. Ustadz Aye, mangga. Aye. Kumaha Pak Andri bari aya nu bere ditambihan? Teu aya. Oh, teu aya. Oh, sugan teh parum listrik. Sami tadi ge di dia parum listrik.
Error ku. Ustadz Aye, ya. Ustadz Ustadz YM. Aye, Ustadz YM. Yo. Ustadz YM. Ya, saya pamit aya panginten urang cekapkeun wae nya hatur nuhun Pak Hari atas sudah berbagi ya, berbagi tentang kunci kemenangan di bulan Ramadan. Ternyata cukup 3 kunci saja ya Bapak dan Ibu. Kebenaran iman, kebenaran niat, dan kebenaran tata cara ya, hanya 3. Mudah-mudahan kita bisa betul-betul memaksimalkan ya 3 kunci ini supaya di bulan Ramadan ini kita mendapatkan kemenangan yang hakiki ya di bulan Ramadan. Ya, baik Bapak dan Ibu, terima kasih untuk Pak Hari paparan materinya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, dan terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang sudah bisa hadir di sini ya. Mudah-mudahan juga kita tetap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tutup mungkin pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jazakallahu khairan untuk semua, wabil khusus untuk Pak Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi